Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Vivo Y83. Kronologinya habis jatuh ya. Wah, ini bisa dilihat. Ini saya matikan lampunya ya. Wah, ini bisa dilihat ya. Ini handphonenya habis jatuh guys. Layarnya langsung seperti ini, bisa dilihat ya. Oh, mempesona guys. Oh iya. Oke. Untuk tahap pertama kita lepaskan dulu untuk slot SIM-nya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, efek jatuh LCD seperti tadi itu udah pasti ya. Udah pasti kita akan penggantian LCD. Oke, kita copot slot SIM-nya guys. Nah, untuk di Vivo Y83 itu di bagian backdoor bawahnya itu ada dua baut bintang. Hanya saja di sini itu saya lihat bautnya ini udah bulat ya. Dan berhubung ini HP-nya juga ditunggu sama yang punya, jadi saya bisa bertanya sama yang punya ya. Kata yang punya ini kali ketiganya ya, udah 3 kali ganti LCD. Jadi udah bulat bautnya guys. Oke, ini kita coba lagi ya. Tadi saya coba menggunakan yang kecil ya, obeng bintang yang kecil yang biasa kita gunakan untuk membuka backdoor iPhone. Itu nggak bisa guys, udah dol ya, udah nggak bisa diputar lagi. Dan ini saya coba pakai yang besar ya, sama nggak bisa ya, nggak bergerak sama sekali guys. Nah, ini saya coba lagi ya, tetap nggak mau, karena mungkin udah terlalu sering ya dibuka paksa. Jadi sebelumnya kata yang punya itu udah juga pernah ganti LCD 2 kali. Yang ini udah yang ketiga kalinya ganti LCD. Jadi udah sering dibuka ya. Oh, ini saya coba guys, tetap nggak mau ya. Ya kalau misalkan ini baut nggak bisa terbuka, otomatis kita tidak akan bisa pembukaan backdoor. Kalau backdoornya nggak bisa dibuka, itu udah pasti nggak bisa untuk penggantian LCD. Ya, ini kita coba lagi guys. Masih sulit. Ya udahlah. Oke, ini saya putuskan mode barbar guys. Ini mode barbar ya. Walah, langsung kita buka paksa guys. Jadi ya kalau misalkan bautnya udah bulat ya, mau dipaksa kayak manapun tetap nggak akan bisa. Kalau misalkan seandainya itu karena karatan, mungkin kita bisa gunakan bantuan thinner ya. Tapi itu bautnya masih bagus, hanya memang dia udah bulat, nggak bisa diputar lagi ya. Jadi ya kita buka secara paksa ya. Dan resikonya ketika pembukaan seperti ini, ketika kurang hati-hati, itu backdoornya akan retak, akan pecah ya di bagian bawahnya ya. Ini kita coba untuk pembukaannya hati-hati ya. Dan saya udah konfirmasi sama yang punya, karena ya seperti saya sampaikan tadi, ini HP-nya ditungguin ya. Jadi saya ngomong sama yang punya, ini HP-nya udah nggak bisa dibuka lagi bautnya guys. Oh, ini ada satu baut yang lepas ya. Oke, tahap selanjutnya itu kita buka dulu untuk flexible fingerprint. Karena untuk flexible fingerprint ini rawan sekali ya. Jadi kita selamatkan dulu untuk fingerprintnya guys. Ini kita buka dulu ya untuk kalengan pelindung fleksibelnya guys. Nah, ini udah terlepas ya. Ya seperti ini ya. Kalau seandainya sulit ya kita lakukan mode barbar seperti ini guys. Ya ini kita copot dulu untuk fleksibelnya ya. Wah, itu ada namanya guys. Dan ini kata yang punya udah belum lama ganti LCD ya, kurang lebih baru 2 bulan sampai 3 bulanan gitu ganti LCD-nya. Dan ini udah pecah lagi. Wah, ini nyangkut guys. Walah, bisa dilihat ya. Wah, ini ada pecah sedikit ya. Aduh. Untung fleksibel untuk speakernya itu masih nggak putus ya. Kalau putus ya lumayan guys, nanti suaranya nggak keluar. Oke, ini pecahannya tadi ya, ini pecah sedikit saja. Ini bautnya guys, bautnya udah bulat ya. Wah, ini masih ada satu. Oke lah, kita biarkan dulu saja bautnya menempel di bagian bawah, nanti kita copot ya. Ini kita copot dulu untuk kalengan pelindung mesin ya. Di sini untuk di Vivo Y83 itu ada penutup area mesin. Jadi ini kita buka dulu semua baut-baut yang menempelnya guys. Tahap selanjutnya baru kita copot baterai dan fleksibel lainnya yang menempel di yang perlu kita copot ya.
Nah, ini kita buka dulu baut-bautnya. Nah, seperti ini ya, kalau seandainya sobat mendapatkan kasus seperti ini yang dia kuncinya berada di bawah, ada kunci 2 baut ya, baut bintang. Itu banyak ya ditemuin untuk di HP Android, iPhone apalagi ya, iPhone semuanya ya. Nah, kalau seandainya sulit dibuka ya, ini trik terakhir ya. Tapi kita lihat itu kalau seandainya karatan ya kita bisa bantu menggunakan thinner. Namun kalau kronologinya sama seperti saya atau posisi kita sama ya, sama-sama udah bulat ya, mau nggak mau, siap nggak siap ya kita pakai mode barbar. Ya resikonya retak ya untuk di bagian bawahnya dekat baut ya. Tapi ya mau gimana lagi, dan kita pun udah konfirmasi sama yang punya. Nah, ini saya liatin dulu ya, bautnya satu. Dan masih ada satu guys ketinggalan. Yang tadi satu mungkin karena faktor ditarik jadi dia lepas ya. Wah, ini sisa satu lagi guys, ini baut bandelnya ini. Ya udah kita paksa buka ya. Yang penting lepas bautnya guys. Oke, ini saya lepaskan ya menggunakan pinset ya, ini penjepit ya. Wah, kita goyang-goyang guys. Karena saya lihat dia udah mau goyang ya. Jadi kita goyang-goyang saja, kita buka secara paksa. Wah, lepas guys. Nah, ini dia biang keroknya ini. Ini sih pembuat penyakit ya. Ini saya liatin ya. Wah, ngeblur guys. Nah, ini bisa dilihat ya, udah bulat loh. Jadi udah nggak bisa diputar lagi. Ini satunya dari ini satunya lagi guys. Dua-duanya itu sama, udah bulat ya, jadi nggak bisa diputar lagi. Ya jadi mau nggak mau ya pakai mode seperti tadi. Nah, ini bisa dilihat ya. Ya ini otomatis sudah nggak kita pakai lagi ya. Jadi tinggal kita buang saja dan kita akan gantikan dengan baut yang baru guys, karena berhubung saya ada stok ya, jadi nanti tinggal saya pasangkan saja baut yang barunya ya. Kita copot dulu untuk fleksibel baterai sama fleksibel on off dan volumenya guys. Ini kita pencopotan baterai ya. Wah, ini simple sekali, tinggal kita tarik sedikit saja udah lepas ya. Nah udah nggak kuat lagi ya untuk penahan baterainya. Nah, ini baterainya ya, kodenya ini bisa dilihat ya, kodenya BE5. Itu untuk kode di Vivo Y83. Mungkin sama dengan Y81 ya, kalau nggak salah sama deh. Ini kita buka dulu untuk ini, sejenis kayak double tip ya, atau perekat di baterai ya. Nah ini, walah, masih ada menempel guys. Ini mungkin penggantian sebelumnya ini nggak dilepas ya, jadi ini kita lepaskan saja ya, berhubung kelihatan ya. Oke, seperti biasa ya, kita lanjut di pencopotan LCD-nya guys. Nah, ini kita copot dulu LCD-nya menggunakan bantuan hair dryer ya. Kalau pengering rambut ya bisa juga menggunakan blower ya, bebas ya, tergantung dari sobat semuanya. Ya, ini kita panaskan dulu ya agar mudah ketika pelepasan LCD-nya guys. Nah, ini kita copot dulu ya, kita panaskan dulu. Oke, tadi saya skip saja, saya percepat saja. Selanjutnya kita buka LCD-nya. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mica bekas tempered glassnya tablet ya. Ini bekas tempered glassnya tablet, jadi kita lepaskan dulu ya. Nah, ini kita masukkan ke celah bagian bawah ya. Kita usahakan selamat ya, namun ya LCD-nya juga udah rusak ya. Kelihatannya juga di bagian bawah itu udah ditambahkan lem ya, jadi agak sedikit bandel ya guys. Wah ini ada, tapi berhubung LCD-nya juga udah rusak ya, jadi kita lebih leluasa untuk pembukaannya guys. Nah, ini untuk sobat pemula semuanya, untuk penggantian LCD seperti di Vivo Y83 ini sebenarnya berwarna hitam ya. Namun di sini bisa dilihat ini pinggirannya putih ya. Perbedaan harganya tipis guys. Jadi untuk yang putih dan yang hitam itu perbedaan harganya di angka 10k, 20k sampai dengan 30k. Jadi kalau untuk sobat semuanya penggantian LCD-nya usahakan cari yang hitam ya. Karena yang putih ini dia, karena saya udah pernah uji coba, yang putih ini memang daya ketahanannya itu kurang. Jadi tidak sekuat yang hitam ya. Jadi usahakan ganti yang hitam guys, karena harganya juga beda tipis ya, kasihan di usernya. Nah, ini kita udah masuk ya, udah dapat celah bagian bawah LCD-nya.
Jadi tinggal kita lepaskan saja guys, kita seset saja seperti ini ya. Nah ini juga LCD-nya udah rusak ya. Walah. Nah, ini bisa dilihat guys ya. Ya ini sebenarnya ketika pembukaan di handphone ini ya, itu ya sekalian untuk sobat pemula semuanya, ataupun yang iseng-iseng mau ganti LCD. Sebenarnya ini pembelajaran ya buat kita ya. Untuk penggantian LCD usahakan semua plastiknya terlepas guys, karena dia akan mempengaruhi tingkat presisinya juga nanti. Bukan hanya pembersihan di sisa-sisa lemnya ya, tapi juga segelan belakangnya, plastik di belakang itu kita lepaskan seandainya ada. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ini kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang menempel di area frame. Ya fungsinya untuk apa? Agar ketika pemasangan LCD yang baru nanti itu lebih presisi guys. Wah ini lemnya menumpuk sekali ya. Juga nggak tahu ya. Aduh. Dan yang sebelumnya pun kata yang punya juga sedikit kurang puas dengan pemasangannya karena nggak presisi ya, agak sedikit tinggi. Ya jadi ini sebenarnya pembelajaran juga ya, seperti saya sampaikan buat sobat semua. Ya pentingnya pembersihan di area frame itu untuk membantu presisi ya, agar nanti ketika pemasangan LCD yang baru itu lebih presisi guys. Setidaknya nggak keluar cahaya lah di area pinggirannya. Nah ini kita kikis dulu ya untuk sisa-sisa lemnya. Usahakan sebersih mungkin, serapi mungkin. Ya tadi saya percepat saja ya. Nah selanjutnya kita lanjutkan pembersihan menggunakan minyak kayu putih ya, langsung kita sikat seperti ini ya. Ini kita sikat-sikat dulu ya, agar sisa-sisa debunya, sisa-sisa lemnya itu bisa terkikis rapi. Wah ini kita bersihkan ya, kita lap dulu menggunakan tisu. Wah ini guys masih ya setidaknya udah bersih lah ya. Ini jangan lupa bersihkan di kameranya ya. Kita bersihkan di area kameranya agar kamera depannya nanti enggak jelek ya, enggak buram. Jadi biasanya untuk sobat semua kadang mungkin mendapati kok HP-nya buram setelah ganti LCD kamera depannya. Itu biasanya faktor dari ketika pembersihan debu-debunya tidak dibersihkan di lensa kameranya guys. Makanya kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa debunya. Ya ini langsung kita pasangkan LCD yang baru ya. Kita tambahin lem dulu. Seperti biasa, saya di sini menggunakan lem LCD itu T7000. Banyak mereknya ya, bebas lagi itu lem LCD itu bisa dipakai. Ya asalkan jangan lem pipa ya, atau lem sejenisnya selain lem LCD. Oke, ini kita ratakan dulu ya. Pemasangan lemnya usahakan rata, nggak perlu terlalu tebal, penting rata guys. Agar semua sisi itu terkena lem ya, jadi tidak ada cahaya yang keluar di area pinggirannya guys. Nah ini kita tambahkan lem ya. Ya ini untuk penggantian LCD di Vivo Y83. Ya sama sih, penggantian Y83 LCD-nya dengan Vivo Y81 itu sama. Hanya beda di fingerprintnya guys. Jadi kalau pembukaan itu bedanya di fingerprint ya. Fingerprint kalau di Vivo Y83 itu ada fingerprint, tapi kalau Y81 itu tidak ada fingerprint. Tapi kalau untuk LCD-nya dia sama. Jadi kita bisa pakai yang universal punya ya. Jadi kita bisa pakai yang LCD universal. Oke, ini kita tambahkan lem lagi tadi ya. Ini kita kelilingin, kita ratain ya. Tipis-tipis saja, yang penting rata agar bisa presisi dan rapat guys. Ingat, untuk tuser seperti kita itu kepuasan pelanggan nomor 1 ya. Jadi usahakan serapi mungkin, sebersih mungkin ya ketika pengikisannya, agar pemasangannya bisa rapi, bisa presisi ya. Apalagi untuk di Vivo Y81 itu kalau kita menggunakan LCD yang non IC atau yang IC kecil itu udah pasti bisa rata ya, bisa presisi, kecuali kita menggunakan LCD yang IC besar. Untuk di LCD all tipe handphone ya, itu ada yang selain Samsung ya, Samsung dan iPhone itu ada yang IC besar dan IC kecil. Untuk di Oppo, Vivo, Xiaomi ya, Realme itu sama. Jadi usahakan ambil yang non IC atau yang IC kecil. Ya ini kita copot dulu untuk segelannya ya, menempel di LCD yang barunya. Nah sebelum kita lepas segelnya itu kita tes terlebih dahulu guys. Dan ini LCD-nya udah saya tes tadi sebelumnya. Itu worth it ya, mantap. Jadi udah berfungsi semua dengan baik, jadi tinggal kita pasang saja. Nah ini tadi
yang tidak dilepaskan di LCD yang sebelumnya. Jadi ini kita lepaskan ya, agar tidak menambah tinggi di LCD-nya guys. Jadi itulah pentingnya ya pemasangan LCD ini. Nggak perlu cepat-cepat ya, nggak perlu seperti dikejar-kejar, nggak perlu. Ya walaupun seandainya ditunggu ya kita bawa relax, bawa enjoy, bawa santai saja, nggak usah terlalu tegang ya, walaupun konsumennya nunggu atau usernya nunggu. Ya karena biasanya kalau kita kerjanya nggak hati-hati atau pengen cepat, biasanya itu hati-hatinya kurang guys. Jadi takutnya nanti bukannya kita dapat cuan malah nombok ya kalau kita nggak hati-hati. Walaupun pemasangannya bisa normal, tapi yang disayangkan kalau kita kurang hati-hati, takutnya nanti ya seperti nggak rata, nggak presisi. Itu juga mempengaruhi ya kepuasan pelanggan nomor satu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya untuk pengganti LCD sebenarnya simple guys, nggak terlalu sulit, gampang sekali ya. Tinggal sobat semua beranikan diri saja. Beranikan diri ya, intinya jangan takut, mulai aja dulu ya. Oke, ini kita pasangkan dulu ya untuk kalengan penutup mesin ya. Ini kita pasang dulu untuk semua baut-bautnya guys. Ya ini tadi saya percepat ya. Ini udah saya pasangkan semua untuk baut-bautnya. Tinggal kita hidupin ya. Wah ini saya hidupin, menyala guys ya. Ya ini ini backdoornya. Ini backdoornya tadi udah pecah sedikit di bagian bawah ya, dan itu usernya juga udah tahu. Nah kita pasangkan kembali guys untuk fleksibel fingerprintnya. Ini kita pasangkan, jangan lupa kalengan penutupnya guys, karena tadi ketika kita buka itu ada kalengan penutup ya di fleksibel fingerprint. Jadi ya kita pasangkan kembali ya. Oh ini sedikit bandel ini kalengannya lepas terus ya, nggak masuk dia guys. Oke, akhirnya terpasang juga ya. Jadi ya kita pasangkan untuk bautnya ya. Ya seperti inilah proses penggantian LCD di HP Vivo Y83 ya, atau Y81 juga sama kurang lebih ya. Nah, dan ini kita cek kembali ya udah presisi atau belum. Terutama di backdoornya kita cek dulu ya, udah rapat atau belum ya. Kita tekan ya, sedikit hati-hati ketika penekanannya, jangan terlalu kuat ya, takutnya nanti ketika terlalu kuat malah merusak LCD-nya guys. Kalau LCD yang ketekan nanti malah pecah ya. Ya ini tadi bautnya udah rusak ya, dan saya udah siapin yang barunya guys, karena berhubung saya juga ada stok ya. Untuk baut sih ya sebenarnya untuk tuser ya, baut ini hal penting ya. Jadi untuk kalau saya pribadi itu baut biasa ataupun baut khusus iPhone seperti ini biasa saya ready-kan stok ya. Sengaja saya stok karena biasanya kadang kita servis malah ada kedapatan handphone yang nggak ada bautnya ya, atau udah dol seperti yang ini ya, jadi nggak ada salahnya kita gantikan ya. Harganya murah kok guys. Harganya murah, itu satu bungkus kalau nggak salah, kalau yang baut bintang untuk iPhone seperti ini itu di angka 30k ya. Kalau di daerah saya itu udah banyak ya, dapatnya udah berapa puluh deh. Oke, ini kalengan yang pecah tadi ya, nanti saya lem saja ya, saya tambahkan lem saja nanti ya. Wah ini saya coba pasang nggak mau presisi. Ya itulah guys ya kalau udah dol ya, jadi hati-hati ya pembukaan baut, terutama baut bintang seperti ini ya, sedikit hati-hati karena dia sensitif sekali guys ya. Karena kalau misalkan kita paksa ujung-ujungnya bulat ya, dan ini saya kena sialnya ya. Jadi ketika saya buka ternyata udah dol bautnya, udah nggak ada deratnya lagi kalau kata orang daerah saya ya. Jadi ya seperti itulah, bisa dilihat ya. Ya udah, ini kita pasangkan, kita rapatkan lagi ya, kita bantu presisikan menggunakan karet dan bebas ya. Untuk semuanya itu bisa menggunakan karet, penjepit LCD, ataupun bisa juga menggunakan lakban bebas ya. Nah, ini kita pasangkan dulu guys untuk semua karetnya ya. Dan ini LCD-nya yang berwarna hitam ya, dan sebelumnya tadi berwarna putih ya. Jadi ini sebenarnya harganya beda tipis loh guys. Kalau di daerah saya itu bedanya hanya 20k saja.
Jadi sangat disayangkan kalau kita menyepelekan hal kecil seperti itu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan gara-gara satu orang itu bisa membawa user lain ya, atau membawa konsumen kita yang baru lagi, baik itu teman, kerabat atau keluarganya ya. Jadi usahakan jangan terlalu pertimbangkan di bagian situ ya. Harga beda tipis ya, kalau kecuali bedanya di atas 50k mungkin boleh ya, tapi kalau masih bermain di 10, 20 atau 30k yang mending kita cari yang bagusnya saja guys, agar ya ketika kita berikan ke user ya, usernya juga puas ya dengan handphone yang diservis di tempat kita ya. Ini kita rapatkan ya, karet-karetnya ini kita cek ya, dimana bagian-bagian yang kurang presisi kita tambahkan karet guys ya, seperti ini ya. Dan ini mungkin saya tidak sampai di pencopotan atau pelepasan karet-karetnya, karena berhubung usernya juga perlu cepat ya. Jadi selesai dikaretin itu langsung mau dibawa pulang, jadi tinggal dia lepaskan sendiri. Namun tetap saya sampaikan, tunggu kurang lebih 1 jam baru dilepaskan karetannya. Lebih lama lebih bagus ya, kalau seandainya nggak digunakan juga nggak apa-apa. Makanya ini handphonenya tetap saya hidupin ya, jadi bisa kita cek ya, HP-nya itu udah menyala, udah berfungsi normal. Oke, tinggal kita tunggu kering ya. Namun ya konsumen juga perlu cepat, jadi tinggal kita serahkan ke yang punya. Oke, ini udah siap ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.